Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam sidang gabungan Kongres AS pada Selasa 4 Maret 2025 waktu setempat. Pidato yang berlangsung di Capitol Building, Washington DC ini menjadi pidato kenegaraan pertama Trump selama masa jabatan keduanya. Momen ini juga sekaligus menjadi perayaan kemenangan Trump setelah 43 hari menduduki Gedung Putih. Lalu, apa saja yang disampaikan Trump dalam pidato tersebut? Berikut rangkumannya. Trump membuka pidato dengan menyerukan Amerika Serikat telah kembali. Sambil bersorak gembira, Trump mengenang kembali pidato pelantikannya di awal 2025. Dia mengeklaim dirinya telah bertindak cepat dan tanpa henti untuk mengawali era kepemimpinannya sekaligus membanggakan kemenangannya dalam pemilu AS 2024. Setelah resmi menjadi presiden lagi, Trump bilang dirinya telah menandatangani lebih dari 100 perintah eksekutif. Kata dia, 400 tindakan eksekutif juga diambil untuk memulihkan akal sehat. Trump kemudian memuji dirinya dengan mengatakan bulan pertama masa jabatannya adalah bulan tersukses dalam sejarah bangsa. Dalam momen ini, Trump menyayangkan sikap Partai Demokrat yang menolak untuk bertepuk tangan. Namun melalui pidatonya, Trump tetap menyerukan kerjasama dengan pesaing politiknya itu untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemenangan Trump membuat beberapa kelompok advokasi kebebasan bicara khawatir tentang kebijakan keras Trump terhadap pembela hak-hak Palestina di kampus-kampus. Sebab, ia pernah mengancam akan menahan dana federal bagi universitas yang mengizinkan protes ilegal. Dalam pidatonya, Trump menyatakan mengakhiri penyensoran pemerintah dan mengembalikan kebebasan berbicara. Trump kemudian menyebutkan beberapa hal yang dianggap telah tercapai selama masa jabatan keduanya. Pencapaian itu antara lain berhasil mengubah penyebutan Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, berhasil menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi AS, menyatakan bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, dan mengakhiri kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Namun dalam masa jabatan keduanya, Trump merasa mewarisi mimpi buruk inflasi dari pendahulunya Joe Biden. Ia menyinggung harga telur sebagai indikator melonjaknya biaya hidup. Sebagai presiden, Trump berjanji akan memperbaiki keadaan dan membuat kehidupan ekonomi Amerika terjangkau lagi. Terkait keuangan negara, Trump berjanji akan menyeimbangkan dana federal. Sebab, pemerintah AS mengalami defisit sebesar 1,83 triliun dolar AS pada 2024. Oleh karena itu, ia akan memangkas pengeluaran secara agresif serta meningkatkan pendapatan dengan program kartu emas. Kartu emas merupakan kartu yang memberikan seseorang status penduduk tetap yang sah di AS dengan membayar 5 juta dolar. Kata Trump, kartu tersebut akan segera dijual. Berbicara soal pajak, Trump mengatakan ingin menurunkan pajak bagi semua orang. Trump tengah mengupayakan pemotongan pajak penghasilan permanen di semua bidang untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Trump juga menyerukan agar dihapuskannya pajak tip, pajak lembur, dan pajak tunjangan jaminan sosial bagi para lansia. Dalam pidatonya, Trump melayangkan kecaman atas defisit perdagangan AS dengan Meksiko dan Kanada. Kata Trump, AS membayar subsidi ke Kanada dan Meksiko sebesar ratusan miliar dolar. Namun kini, Trump menegaskan negaranya tak akan melakukan hal tersebut lagi. Berkaitan dengan tarif impor, menurutnya, tarif yang diberlakukan Trump akan mendorong perusahaan asing memproduksi chip semikonduktor di AS. Agar tujuan itu tercapai, Trump pun meminta Kongres membatalkan Undang-Undang Chips and Science tahun 2022. UU tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Biden yang menyediakan lebih dari 50 miliar dolar dalam bentuk subsidi untuk manufaktur semikonduktor di AS. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi dalam negeri, terutama produk teknologi yang dapat terganggu oleh perang di Taiwan, tempat sebagian besar chip dunia dibuat. Selain mengecam kebijakan UU chip Biden, Trump juga mengecam kebijakan perbatasan yang diturunkan pendahulunya itu. Trump menegaskan akan mengeluarkan imigran gelap dengan cepat dari wilayahnya. Sebab menurutnya, imigran gelap terdiri dari orang-orang berbahaya, seperti pembunuh, pedagang manusia, anggota geng, dan penjahat-penjahat dari seluruh dunia. Untuk mendukung upaya deportasi besar-besaran ini,
Trump mendesak Kongres meloloskan anggaran yang bertujuan melindungi tanah air. Ia pun berharap Kongres segera mengirim dana tersebut kepadanya agar ia bisa menandatangani menjadi undang-undang. Tak cuma meminta anggaran deportasi, Trump juga memerintahkan Kongres meloloskan rancangan undang-undang hukuman mati kepada pembunuh polisi. Menurut Trump, RUU itu diperlukan agar pihak kepolisian dapat menjalankan tugas tanpa takut nyawa mereka terancam. Dalam kesempatan ini, Trump berjanji akan mengatasi peningkatan angka kanker dan autisme di kalangan anak-anak. Langkah ini ia klaim bertujuan untuk membuang racun dari lingkungan serta dari makanan supaya anak-anak sehat dan kuat. Untuk memperluas wilayah kekuasaan, Trump kembali menegaskan komitmennya untuk mengambil alih terusan Panama dan Greenland. Trump menyebut pemerintahannya sedang berupaya untuk merebut terusan dan pulau besar itu. Beralih ke masalah global, Trump bilang banyak hal yang terjadi di Timur Tengah. Terkait konflik Israel-Hamas, ia mengeklaim dirinya berjasa atas pembebasan sandera yang berlangsung di Gaza. Trump kemudian membicarakan perjanjian untuk membangun hubungan formal antara Israel dan negara-negara Arab yang mengisyaratkan lebih banyak kesepakatan yang mungkin akan segera tercapai. Selain Gaza, Trump juga menyinggung masalah Rusia-Ukraina. Trump mengaku telah menerima surat dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menyatakan bahwa Kiev bersedia mengakhiri konflik dengan Rusia. Senada, kata Trump, Rusia juga siap untuk berdamai. Trump mengatakan Washington telah menghubungi Moskwa untuk membahas solusi damai. Melihat sinyal-sinyal perdamaian, Trump menyatakan sudah saatnya perang yang berkecamuk sejak Februari 2022 itu berakhir. Di akhir pidato, Trump melontarkan sejumlah pujian untuk negara pimpinannya. Trump menyerukan agar seluruh pihak bersiap-siap akan masa depan yang luar biasa karena zaman keemasan Amerika baru saja dimulai. Itulah rangkuman pidato Trump di hadapan Kongres AS. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu dan ikuti terus perkembangan berita-berita terupdate hanya di kanal YouTube Kompas.com.